Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sitan Ramadan. Saya dari Romul 19 dengan NIM 2408010892. Dan saya di sini akan menjelaskan apa sih hukum perikatan itu dan asas-asasnya dan apa dasar hukum perikatan, sumber-sumber hukum perikatan dan lain-lain. Nanti kita akan juga bahas teori-teori dari hukum perikatan dan juga nanti ada juga nanti apa yang membatalkan suatu perjanjian. Oke, kita masuk ke pengertian hukum perikatan. Apa itu hukum perikatan? Hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Jadi di sini timbul hak dan kewajiban, atau dengan kata lain, perikatan verbintenis adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban seperti yang saya bicarakan di awal tadi di bidang harta kekayaan. Jadi di bidang harta kekayaan atau Vermogensrecht. Apa dasar hukumnya? Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata buku 3 dan disebutkan di pasal 1223 sampai 1456 KUH Perdata. Oke, selanjutnya dasar dan asal timbulnya hukum perikatan. Dari mana asal timbulnya hukum perikatan? Dan ini disebutkan menurut pasal 1223 KUHP Perdata, perikatan lahir dari dua sumber. Yang pertama dari perjanjian atau yang sering kita sebut dengan kontrak, yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk menimbulkan akibat hukum. Contoh, perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain sebagainya. Dan yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua dari undang-undang, yaitu perikatan yang timbul langsung karena ketentuan hukum tanpa perjanjian. Contoh, perikatan karena perbuatan melawan hukum atau onrechtmatig dan disebutkan pasal 13.1363 KUHP Perdata. Perikatan karena pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa atau yang bisa kita sebut zakwaarneming. Dan selanjutnya pembayaran yang tidak terutang atau biasanya onverschuldigbetaling. Selanjutnya ada unsur-unsur perikatan. Unsur-unsur perikatan yakni yang pertama adalah subjek perikatan. Subjek perikatan dibagi menjadi dua, yaitu kreditor dan debitor. Apa sih kreditor itu? Kreditor pihak yang berhak menuntut, sedangkan debitor sebaliknya pihak yang wajib memenuhi prestasi atau memenuhi tuntutan tersebut. Yang kedua objek perikatan atau bisa kita sebut prestasi, yaitu sesuatu yang wajib dilakukan debitur, dan di sini meliputi yang pertama memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, hanya 3. Dan yang ketiga hubungan hukum atau bisa disebut Rechtsverhouding, yaitu ikatan hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Selanjutnya apa saja macam-macam perikatan? Yang pertama menurut sumbernya. Yang pertama perikatan dari perjanjian. Yang kedua perikatan dari undang-undang. Terus menurut sifat prestasinya, perikatan tunggal, satu prestasi saja. Perikatan bersyarat berlaku bila syarat tertentu terpenuhi. Dan ada juga perikatan alternatif, beberapa prestasi cukup dilaksanakan satu. Dan selanjutnya ada perikatan tanggung menanggung atau bisa disebut solidaire, yaitu satu prestasi tapi lebih dari satu debitur atau kreditur. Dan selanjutnya yang ketiga menurut waktunya. Pertama perikatan
seketika, langsung, dan dapat juga langsung ditagih. Terus perikatan bertangguh ini yang akan datang. Yang keempat, menurut tujuannya. 1. Memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan juga tidak melakukan sesuatu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal video. Terus selanjutnya ada asas-asas dalam hukum. Apa saja asas-asas dalam hukum perikatan? Di sini yang pertama, asas-asas dalam hukum perikatan adalah yang pertama, asas kebebasan atau kebebasan berkontrak. Di sini disebutkan di pasal 1338 dalam KUH Perdata, yaitu para pihak bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Terus yang kedua ada asas konsualisme. Apa itu asas konsualisme? Yaitu perikatan lahir sejak tercapainya kesepakatan. Tidak perlu bentuk tertulis kecuali ditentukan undang-undang. Yang ketiga ada asas itikat baik atau bisa disebut GOD TRAO. Apa itu? Yaitu para pihak wajib beritikat baik dalam melaksanakan perikatan. Selanjutnya yang keempat ada asas kepastian hukum, yaitu perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terus selanjutnya yang kelima ada asas kepribadian. Asas kepribadian yaitu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya kecuali ditentukan oleh hukum lain. Dan juga selanjutnya berakhirnya suatu perikatan. Bagaimana perikatan bisa berakhir? Yang pertama, dan menurut KUHP Perdata, perikatan dapat berakhir karena yang pertama, pembayaran atau pelaksanaan prestasi. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan. Dan selanjutnya yang ketiga, pembaharuan utang atau biasa yang kita sebut sebagai novasi. Yang keempat, ada perjumpaan utang atau yang biasa disebut kompensasi. Yang kelima, pencampuran utang atau konfusi. Yang keenam, pembebasan utang biasa yang kita sebut sebagai remisi. Yang ketujuh, musnahnya barang yang menjadi objek perikatan. Yang kedelapan, pembatalan atau syarat batal. Jadi suatu perjanjian selesai ada 8 poin. Oke, selanjutnya apa saja teori-teori dalam hukum perikatan? Yang pertama, teori kehendak atau bisa disebut Wills Theory. Di teori dalam hukum perikatan yang pertama ada teori kehendak yang bisa disebut Wills Theory, yaitu perjanjian sah karena adanya kehendak bebas para pihak. Yang kedua ada teori pernyataan biasa disebut Verkalingstheorie Theory, yaitu yang dilihat bukan kehendak batin melainkan pernyataan yang tampak keluar. Jadi ketika meskipun batin kita menolak cuma kita tanda tangan berarti dianggap sah. Yang ketiga ada teori kepercayaan atau disebut Vertrauenstheorie, yaitu perjanjian lahir karena adanya kepercayaan satu pihak terhadap pernyataan pihak lain. Yang keempat ada teori resiko atau bisa disebut Risiko Theory, yaitu menentukan siapa yang menanggung kerugian bila prestasi tidak dapat dilaksanakan. Jadi itu berikut teori-teori hukum perikatan. Nanti mungkin di akhir video saya akan jelaskan satu persatu secara komprehensif mengenai teori-teori tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori-teori dari hukum perikatan. Apa saja teori-teori dari hukum perikatan? Sebenarnya ada banyak, mungkin kita nanti akan membahas 6-7 teori. Yang pertama ada teori kehendak atau yang tadi kita sebut sebagai Wills Theory. Apa itu Wills Theory? Teori ini menyatakan bahwa perjanjian atau perikatan lahir karena adanya kehendak, will atau kehendak dari para pihak yang saling bersepakat. Jadi
inti perikatan adalah kesepakatan batin, bukan semata-mata kata yang diucapkan. Dan siapa saja yang mendukung teori ini? Salah satunya adalah Friedrich Karl von Savigny. Dia memiliki aliran hukum alam Jerman dan didukung juga oleh Subekti, salah satu pakar hukum perdata di Indonesia. Jadi selanjutnya ada inti teori. Apa sih inti teori? Inti teori dari Wills teori tersebut yaitu yang menentukan sah tidaknya suatu perjanjian adalah kesesuaian antara kehendak batin atau yang bisa kita sebut sebagai inner will, kehendak batin para pihak. Jadi contoh misal ketika saya menandatangani suatu perjanjian, tapi ketika itu batin saya tidak menghendaki, tapi suatu keadaan atau suatu keterpaksaan saya untuk menandatangani. Sebenarnya itu sah secara hukum karena saya telah menandatangani, tapi secara teori kehendak ini tidak menjadi sah karena adanya paksaan batin atau adanya paksaan. Oke, setelah pertanyaan Wills teori tadi, kita lanjutkan ke teori pernyataan atau sering disebut Well-Clarings teori. Apa itu Well-Clarings teori atau teori pernyataan? Yaitu menurut teori ini yang dilihat bukan kehendak batin, tetapi pernyataan yang tampak keluar atau Well-Clarings. Jadi ini justru bertolak belakang dengan teori yang pertama tadi. Artinya hukum hanya menilai apa yang diucapkan atau ditulis, bukan yang tersembunyi seseorang. Jadi jelas di sini. Jadi teori ini bertentangan dengan teori tadi, Wills teori yang pertama. Siapa saja yang mendukung teori ini? Salah satunya ada Rudolf von Jhering, didukung juga oleh Van Dune dan R. Setiawan dalam konteks hukum perdata. Dan inti teori dari teori ini adalah pernyataan yang lahir dari seseorang menimbulkan akibat hukum, walaupun tidak sesuai dengan kehendak batinnya. Jadi di sini jelas bahwa teori ini bertolak belakang dari teori Wills teori tadi yang sudah saya jelaskan di pertama. Di misalnya kita kasih contoh, seseorang secara sadar menandatangani perjanjian jual beli, meskipun dalam hatinya tidak ingin menjual barang itu. Karena sudah menyatakan persetujuan, maka ia secara langsung maka ia akan terikat secara hukum. Tapi di dalam batin dia tidak menghendaki, tapi secara ucapan, secara tindakan sah itu sebagai sebuah perjanjian. Oke, selanjutnya kita lanjutkan teori ketiga ini, yaitu teori kepercayaan atau biasa kita sebut sebagai Vertrouwens teori. Apa itu Vertrouwens teori? Yaitu teori ini merupakan kompromi antara teori kehendak dan teori pernyataan. Dan menurut teori ini, perikatan lahir karena adanya kepercayaan, atau dalam bahasa yang sering kita kenal Vertrouwen, atau dari pihak lain terhadap pernyataan yang dibuat seseorang. Siapa saja yang mendukung teori ini? Salah satunya ada Molengraf, Asser, dan lain-lain. Dalam konteks di Indonesia, teori ini sering dikutip oleh Subekti sebagai teori yang paling realistis. Jadi inti teori ini adalah pihak yang satu berhak mempercayai bahwa pernyataan pihak lain adalah sungguh-sungguh dan berkehendak untuk terikat. Jadi teori ini juga didukung oleh Prof. Subekti. Apa sih contohnya? Contoh, misal jika A menyatakan akan menjual mobil kepada B dan B percaya serta sudah menyiapkan pembayaran, maka A tidak bisa menarik ucapan begitu saja karena secara langsung
dan secara sah, di situ maka sudah timbul kepercayaan yang wajar, maka perikatan ini dianggap lahir. Jadi ketika kita akan menjual mobil, terus kita setuju deal, itu secara langsung perikatan atau prestasi secara langsung lahir dan tercipta hak dan kewajiban, meskipun belum ada surat-surat hukum untuk perjanjian tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke teori keempat. Apa teori keempat? Yaitu teori resiko atau biasa disebut risiko teori, seperti katanya. Apa itu risiko teori? Yaitu teori ini membahas siapa yang menanggung kerugian resiko bila terjadi hal yang menyebabkan prestasi tidak dapat dilaksanakan. Resiko di sini berkaitan dengan musnahnya barang atau keadaan memaksa atau force majeure. Siapa saja tokoh mendukung teori ini? Yang pertama ada Rohat, Pitlo, Subekti lagi. Banyak mengulasnya dalam konteks pasal 1237 sampai 1245 dalam KUH Perdata. Apa inti teori ini? Pihak yang menanggung risiko adalah pihak yang seharusnya masih memiliki kewajiban pada saat risiko itu terjadi. Misalnya contoh dalam jual beli, sebelum barang diserahkan penjual masih menanggung risiko, namun setelah barang diserahkan pada pembeli, risiko beralih kepada pembeli. Jadi misalnya contoh, saya menjual buku kepada si A. Ketika buku ini masih di saya, maka tanggung jawab dari kerusakan atau dari lainnya itu masih tanggung jawab saya sebagai penjual. Dan ketika buku ini sudah saya serahkan ke si A, maka tanggung jawab secara langsung akan berpindah ke si pembeli atau si A tersebut. Oke, masuk ke teori selanjutnya, yaitu teori kausalitas atau kausalitas Stegler. Jadi apa itu teori kausalitas? Jadi teori kausalitas yaitu teori ini berhubungan dengan perjanjian kausal. Seperti yang kita ketahui, kausalitas adalah sebab dan akibat. Ya, sesuai dengan teorinya berarti dengan sebab dan abstrak. Abstrak dalam artian di sini tanpa sebab. Berarti dalam hukum perikatan, suatu perjanjian harus memiliki sebab yang halal dan jelas. Sebab ini menentukan sah atau tidaknya perikatan. Dan di sini banyak tokoh-tokoh yang mendukung atas teori ini. Yang pertama ada Domat, terus Potter dari Prancis klasik. Terus di Indonesia ini teori ini diatur dalam pasal 1320 ayat 4 KUHP Perdata tentang sebab yang halal. Jadi inti teori ini adalah tidak ada perikatan yang sah tanpa sebab yang halal. Misalnya kita kasih contoh perjanjian jual beli narkoba. Perjanjian jual beli narkoba batal demi hukum karena sebabnya bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Jadi misalnya contoh ketika saya menjual narkoba ke si A, itu perjanjian tersebut akan secara hukum batal karena bertentangan dengan teori ini, teori sesuatu yang halal. Dan ini juga disebutkan di KUHP Perdata pasal 1342 tadi. Tidak bisa kita membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut akan otomatis dan sah batal. Oke, selanjutnya fungsi hukum perikatan. Yang pertama, memberikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Terus selanjutnya menjaga keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak. Dan selanjutnya yang terakhir, menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan transaksi ekonomi dan sosial. Oke, teori selanjutnya kita masuk ke teori yang keenam, yaitu teori perikatan real atau bisa disebut sebagai relais verbintenis. Apa itu relais verbintenis atau perikatan real? Yaitu menurut teori ini,
perikatan tidak lahir hanya karena kesepakatan, tetapi baru timbul setelah ada penyerahan barang atau pelaksanaan yang nyata. Jadi siapa saja yang mendukung teori ini? Di sini lagi-lagi ada Apitlo dan Saul Schoklen. Mereka membedakan antara Vebintenis real dan Vebintenis konsensual. Jadi ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Apa sih inti teori dari teori ini? Jadi misalnya gini, teman, perikatan baru sempurna apabila prestasi sudah dilakukan atau barang telah diserahkan. Jadi secara simpelnya seperti itu, teman-teman. Misalnya kita kasih contoh dalam pinjam meminjam. Ketika kita meminjam uang, perikatan baru lahir setelah uang diserahkan, bukan saat hanya berjanji akan meminjamkan. Jadi misalnya nih, saya mau pinjam uang ke si A, terus si A bilang ya nanti saya kasih uangnya. Jadi itu perjanjian belum terjadi ya teman, belum jadi karena saya belum mendapatkan uang tersebut. Kecuali lain cerita, beda cerita ketika saya sudah mendapatkan uang tersebut, maka perjanjian akan secara sah terjadi. Oke, kita akan masuki teori yang ketujuh, yaitu teori konsensualisme. Apa itu konsensualisme teori? Pengertian dari teori ini adalah secara tidak langsung atau secara langsung, teori ini menegaskan bahwa perikatan lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak tanpa perlu penyerahan barang atau syarat lain. Jadi ini berbeda dengan tadi teori yang keenam ya teman-teman. Apa dasar hukum yang melandasi teori ini? Sebutkan pasal 1320 ayat 1 KUHP Perdata menyebutkan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Ini merupakan asas utama dalam hukum perjanjian modern. Jadi inti dari teori ini adalah kesepakatan yang sah antara dua pihak itu cukup melahirkan inti teori ini, kesepakatan yang sah antara dua pihak cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.